Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cynthia Nur Aminah di konten podcast Go Public di channel IT TV. Hari ini kita bersama Ketua DPC Pradi Situbondo, Bapak Khairul Anwar. Bersama narasumber kita hari ini, kita akan mengeksplorasi tentang peran, tantangan, dan masa depan profesi advokat di bawah naungan Pradi. Jadi, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Hari ini baik-baik saja. Ya, semoga terus baik ya ke depannya. Jadi Bapak, sesuai tema, apa sih Pradi itu Bapak? Jadi Pradi ini adalah organisasi advokat yang dibentuk pada tahun 2005 ya. Kelahiran Pradi ini prosesnya panjang itu. Jadi baru tahun 2023 itu profesi advokat ini punya payung hukum yang namanya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003, itu undang-undang tentang advokat. Jadi advokat itu salah satu dari caturwangsa penegak hukum. Jadi ada 4 penegak hukum itu, ada polisi, ada jaksa, ada hakim, ada advokat di situ. Nah, itu berdasarkan pada undang-undang advokat. Jadi advokat itu adalah penegak hukum juga yang bersifat bebas dan mandiri. Jadi advokat itu penegak hukum yang tidak dibayar oleh negara. Kalau yang lain itu jadi jaksa, dia itu digaji oleh negara. Jadi polisi digaji oleh negara, jadi hakim juga digaji oleh negara. Tapi advokat itu untuk menghidupi dirinya sendiri, untuk menjalankan profesi hukumnya, dia bersifat bebas dan mandiri. Apa saja proses yang dilalui seseorang untuk menjadi advokat di bawah naungan Pradi ini, Bapak? Jadi untuk seseorang itu bisa menjadi advokat atau berprofesi sebagai advokat, yang pertama itu yang pasti dia harus sarjana hukum ya. Nah, sarjana hukum ini bisa sarjana hukum umum ya. Bisa juga sarjana hukum syariah. Nah, karena dari sejarah terbentuknya Pradi juga nyambung yang pertanyaan pertama itu, bahwa Pradi ini dibentuk oleh 8 organisasi profesi advokat pada saat itu ya, yang dikomandani oleh Komite Kerja Advokat Indonesia. Jadi itu yang menjadi cikal bakal terbentuknya Pradi. Dan salah satu dari 8 organisasi advokat itu ada namanya Asosiasi Pengacara Syariah. Jadi bukan hanya lulusan fakultas hukum saja, tapi lulusan fakultas syariah yang itu domainnya adalah jurusan hukum Islam, ya, itu boleh untuk nanti menjadi advokat. Setelah dia sarjana, kemudian ikut yang namanya pendidikan khusus profesi advokat. Pendidikan khusus profesi advokat ini dilaksanakan oleh Pradi dengan bekerja sama dengan kampus yang minimal akreditasinya B. Nah, setelah dia mengikuti pendidikan khusus profesi advokat, kemudian ikut yang namanya ujian profesi advokat, UPA. Kalau di Pradi itu dilaksanakan secara serentak di seluruh kota dan kabupaten Indonesia yang menyelenggarakan UPA itu. Nah, setelah lulus dari UPA itu ada ketentuan magang 2 tahun. Nah, itu tetap berjalan itu di Pradi itu. Nah, jadi tidak ujuk-ujuk, meskipun sudah sarjana, sudah pernah ikut pendidikan khusus, sudah dinyatakan lulus dalam ujian advokat, dia wajib magang dulu 2 tahun. Jadi ilmunya itu harus diterapkan dulu. Jadi jangan sampai nanti malpraktek kalau langsung punya ilmu, hanya dasarkan bekal pengetahuan ini kognitif saja ya. Nah, kalau tidak dipraktekkan sebelum berpraktek nyata dia sebagai pemberi jasa layanan hukum bagi masyarakat, dia harus magang dulu 2 tahun. Kemudian setelah magang 2 tahun, baru dia ikut penyumpahan. Nah, penyumpahan ini dilakukan oleh ketua pengadilan tinggi setempat. Jadi kalau di Jawa Timur ini, nah itu bisa di pengadilan tinggi Surabaya. Baru nanti keluar yang namanya berita acara sumpah.
Itu kita bisa berpraktek kemudian mendampingi klien di pengadilan, di kepolisian, di kejaksaan, bisa berpraktek hukum. Itu tahapannya untuk menjadi seorang advokat. Ya. Jadi bagaimana Pradi melindungi anggotanya dari ancaman sebagai profesi advokat ini, Pak? Baik. Jadi dalam menjalankan tugas profesi sebagai pembela ya, pengacara itu atau advokat itu sebagai pembela. Tentu banyak tantangan dan rintangannya ketika melaksanakan praktek itu. Jangan dilihat jadi pengacara itu ya honornya besar gitu ya. Tantangannya juga besar. Jadi high risk, high return. Jadi tidak ada sesuatu yang penghasilannya besar itu resikonya kecil, nggak ada itu. Jadi penghasilan yang besar pasti berkorelasi dengan resiko yang besar. Jadi penghasilan yang besar pasti korelasinya resikonya besar. Termasuk juga dalam menjalankan profesi hukum sebagai advokat. Ya. Nah, namun demikian dalam Undang-Undang Advokat itu, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 itu di pasal 16, advokat dalam menjalankan tugas itu juga punya hak kekebalan hukum. Ya, ada hak imunitas juga di situ. Advokat itu. Nah, itu menangnya advokat. Jadi seorang advokat ketika dia melakukan pembelaan hukum di dalam pengadilan, di dalam maupun di luar pengadilan sebenarnya ya, asalkan pekerjaan itu dilakukan dengan itikat baik, maka dia tidak bisa dituntut secara pidana maupun perdata. Ya. Karena tantangannya itu luar biasa. Kadang kita itu dianggap dalam tanda kutip ya, mengganggu proses, bukan mengganggu ya, penegak hukum kadang juga dengan kita tersangka ketika didampingi, oh ini kok ruwet gitu loh, ada pengacaranya kok ruwet ya. Kita dalam rangka itu kadang memang banyak tantangan, dan itu nggak boleh dihalang-halangi. Jadi haknya orang untuk mendapat perlindungan hukum, mendapat pembelaan hukum. Jadi bagaimana Pak Pradi ini melindungi anggotanya dari ancaman dan tekanan sebagai profesi advokat? Ya, tentu di dalam menjalankan tugas profesi atau memberikan jasa pelayanan hukum itu pasti bersandingan dengan yang namanya resiko ya, resiko. Jadi prinsipnya itu kan high risk, high return. Jadi tidak ada penghasilan yang besar, profit yang besar tanpa resiko yang besar. Begitupun juga dalam dunia profesi advokat ini gitu loh ya. Tantangan, kendala macam-macam itu dalam melakukan pembelaan terhadap klien itu pasti ada. Nah, namun demikian dengan adanya undang-undang advokat, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 itu di pasal 16-nya itu jadi ada hak imunitas terhadap advokat yang memberi proteksi perlindungan terhadap advokat ketika memberikan dia menjalankan profesinya sebagai penegak hukum. Jadi advokat itu tidak dapat dipidana atau dituntut secara perdata pada saat dia melakukan pembelaan terhadap kliennya, dengan catatan pembelaan itu atau jasa pelayanan hukum yang dia berikan itu dengan itikat baik. Itu catatannya ya. Tapi kalau pengacara yang palsu-palsu itu nipu-nipu ya tetap kena aja. Jadi hak imunitas itu tidak mutlak, relatif sifatnya, harus didasari pada itikat baik. Nah, yang kedua dari sisi profesi, dari sisi organisasi profesi, jadi Pradi juga memberikan perlindungan, proteksi terhadap anggotanya. Jadi di DPC itu ada divisi perlindungan anggota ya, perlindungan hukum anggota. Di DPN, di Dewan Pimpinan Nasional Pradi juga ada divisi tentang perlindungan anggota. Kemarin kasus terakhir di PN Surabaya itu dinyatakan bebas salah satu advokat yang dipidana karena dianggap ini ya, dan itu dilakukan pembelaan oleh organisasi profesi didampingi dan itu bebas. Iya. Seberapa penting kode etik dalam profesi advokat ini? Sangat penting ya, sangat penting karena kita dihadapkan pada kebutuhan klien kadang. Jadi klien yang datang ke pengacara itu kan tujuannya mau menang gitu. Iya. Jadi pasti mau menang, nggak ada yang datang ke klien ke advokat cari jasa bantuan hukum dia mau kalah, nggak ada. Nah sementara orang yang berperkara di pengadilan itu kan endingnya harus menang kalah. Putusan itu judulnya menang kalah kalau sudah jalurnya litigasi. Nah kadangkala karena tuntutan itu seorang advokat menggunakan segala cara di dalam memberikan
bantuan hukum atau pendampingan agar kliennya menang. Nah, tentu disitulah pentingnya kode etik advokat itu harus diterapkan. Advokat itu ya harus punya integritas, jujur, dia tidak bohong gitu kan. Nah, kan yang berkembang itu adalah advokat ini banyak bohongnya gitu loh, ngolah-ngolah kasus gitu kan, gimana yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Meskipun ya fakta itu sifatnya netral memang. Apalagi dalam persidangan perdata ya, di mana hakim itu bersifat pasif, ya silahkan yang mendalilkan, dia yang membuktikan. Sebaliknya orang yang digugat juga harus bisa membuktikan. Pinter-pinteran siapa yang bisa menyajikan fakta, siapa yang bisa meyakinkan hakim. Ya, pihak yang benar belum tentu menang kalau tidak bisa menyampaikan fakta yang bagus, yang bisa meyakinkan hakim. Demikian juga pihak yang salah belum tentu kalah. Kalau dia pinter menyajikan fakta yang bagus di depan hakim, ya hakim bisa percaya, maka hakim bisa memutus berdasarkan keyakinannya seperti itu. Itulah dilemanya profesi advokat itu dalam memberikan pembelaan hukum, pendampingan hukum terhadap kliennya di pengadilan. Jadi selama menjalani ini ya Pak, apa tantangan terbesar advokat? Tantangan terbesar yang dialami oleh advokat? Tantangan besarnya itu ketika advokat itu memberikan pendampingan hukum terhadap kasus-kasus publik ya. Kasus-kasus publik itu ya misalkan petani kecil berhadapan dengan perusahaan besar, perusahaan perkebunan, atau klien ini merasa tidak puas melaporkan institusi hukum yang lain gitu ya, berhadapan dengan institusi hukum lainnya. Nah, ini biasanya banyak hambatan-hambatan. Hambatan-hambatannya itu ya ada intimidasi, ya ada komunikasi-komunikasi di balik layar gitu ya. Nah, integritas hakim menjadi penting di situ, komitmen dan integritas, kejujuran itu menjadi penting untuk bagaimana dia bisa memberikan pembelaan yang prima, yang luar biasa, yang excellence terhadap kliennya. Jadi dia tidak terganggu atau bisa diintervensi dengan ya pengaruh politik misalkan, dengan pengaruh uang. Nah, itu penting bagi seorang advokat berintegritas itu. Jadi apa pesan dan kesan Bapak untuk para pelajar yang memiliki cita-cita seperti Bapak? Nah, ini juga tantangan advokat di masa depan itu juga kaitannya dengan kemampuan advokat untuk penguasaan informasi teknologi, IT ya. Iya. Nah, karena semua sistem peradilan ini sudah mengarah pada digitalisasi. Jadi kalau di pengadilan itu sudah ada namanya e-court, electronic court ya. Jadi persidangan dengan cara elektronik. Nah, itu sudah berjalan. Nah, advokat-advokat lama ini kan masih banyak belum ketinggalan zaman soal IT ini. Nah, tantangannya bagi adik-adik alumni nanti yang sekolah di SMK IT ini. Nah, itu lebih bagus lagi. Kuliahnya hukum, nanti ketika dia menjadi advokat akan lebih punya kemampuan. Apalagi sekarang ini transaksi transaksi jual beli semua itu kan basisnya elektronik itu. Iya, elektronik. Jadi serba canggih, digital semua. Nah, kalau advokat yang tidak paham tentang IT itu gimana dia bisa menyelami betul tentang satu kasus yang dialami oleh kliennya misalkan. Tapi kalau ini alumni SMK IT, sekolah hukumnya S1 di era digital ini, pasti saya yakin itu akan lebih jadi pengacara yang lebih pinter lah, lebih cepat beradaptasi. Itu keuntungannya. Berarti SMK SMA ini sama ya kok, bisa ikut? Boleh saja SMP SMK atau SMK itu boleh saja mengambil jurusan hukum. Atau kalau di sini tradisinya misalkan di pesantren, misalkan di pondok pesantren kampusnya tidak ada jurusan hukumnya, yang ada adalah hukum jurusan syariah misalkan. Enggak apa-apa kuliah syariah, nanti
ikut yang namanya pendidikan khusus profesi advokat setelah lulus jadi sarjana. Berarti setelah sarjana itu masih ada perjalanan lagi. Ada lagi, panjang lagi panjang. ceritanya. Jadi itulah kenapa profesi ini betul-betul harus disiapkan secara serius. Kenapa? Karena profesi advokat itu orang yang dipasrahi nasibnya kliennya. Jadi dia bukan saudaranya, bukan keluarganya, tapi dia dipasrahi untuk mengurus masalah kliennya itu. Makanya dia adalah orang yang harus pintar betul. Jadi advokat itu harus pintar. Nggak mungkin, karena dia dipasrahi nasibnya. Ya. Nah, masalahnya klien itu jangan dilihat dari besar kecilnya perkara. Misalkan besar kecilnya perkara itu dilihat dari nominalnya, kerugian ditipu orang 5M. Jangan itu. Atau tanah yang disengketakan ini 10 hektar misalkan. Ya dia ditipu 1 juta pun bagi orang miskin itu kan besar nilainya. Dan itu harus tetap dengan prinsip atau standar operasional prosedur penanganan perkara yang sama, antara perkaranya orang yang besar sama yang kecil harus sama. Tidak boleh membeda-bedakan advokat itu. Iya, karena harus adil gitu. Betul. Jadi setiap orang sama di hadapan hukum. Terima kasih Bapak, semoga dengan diskusi ini kita semua mendapatkan inspirasi dan wawasan baru. Saya Cynthia Nurul Aminah pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.